Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Apsya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, Bosnya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya enggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu, atau pengacara Yang lain kedua, berikutnya? yang Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Advokat Agung dalam acara Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Kita baru saja menyaksikan sebuah video ya, di mana korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari bos roti di Jakarta Timur ya, di Cakung, di mana ia dipanggil menghadap ke Komisi 3 DPR RI untuk ditanyakan, diklarifikasi terkait kasus yang ia alami, teman-teman. Ya, kasus ini menjadi viral karena si pelakunya ini menyatakan bahwa dia kebal hukum, dan juga dari pihak kepolisian pun baru memproses atau menangkap sang pelaku ketika kasus ini viral. Tetapi di sini saya tidak membahas masalah itu ya teman-teman, karena saya telah membahas permasalahan ini dalam konten atau video YouTube saya sebelumnya, kemarin atau 2 hari yang lalu teman-teman. Dan di sini yang ingin saya bahas itu adalah terkait fungsi dan peran dari seorang pengacara dalam kasus ini, di mana si korban penganiayaan ini menyatakan di depan Komisi 3 DPR RI bahwasanya ia dibela oleh 2 pengacara. Pertama, pengacara yang dikirimkan oleh ibu dari pelaku untuk mendampingi si korban. Secara logika memang ini nggak masuk akal ya, di mana seorang ibu dari seorang pelaku itu mengirimkan pengacara kepada si korban. Maksudnya seperti apa di situ kita juga tidak tahu. Apakah ini niat baik atau niat untuk mengaburkan kasus ini agar tidak jadi naik, kita tidak tahu. Namun kemudian pengacara tersebut tidak dipergunakan oleh si korban ya. Dan kemudian korban juga akhirnya mendapatkan seorang pengacara. Namun sayangnya, atau yang membuat saya prihatin, pengacara dari si korban ini ternyata tidak bisa menjalankan perannya, fungsinya, tugasnya sebagai seorang lawyer ya, seorang pengacara, karena dari keterangan si korban ini sendiri menyatakan bahwasanya ketika ditanyakan kasus ini masih proses, bahkan sampai habis ibunya sampai jual motor ya. Namun kasusnya sendiri
seperti tidak jelas sebagaimana yang disampaikan oleh si korban. Tapi saya cuma mau lihat sisi positifnya ya teman-teman ya. Ya mungkin saja ketika ia telah meminta uang pengacara tersebut untuk menjalankan kasus ini dan akhirnya kasus ini pun bisa berjalan ya dan kemudian menjadi tersangka. Ditangkap dan kemudian menjadi tersangka ya si pelakunya. Ya sebagai sesama pengacara saya berpikir positif bahwasanya ia telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun jika misalkan si pengacara ini itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengacara ternyata merugikan kliennya itu sendiri, tentu saja hal ini sangat membuat atau bisa jadi merusak citra dari pengacara-pengacara yang lain. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat membuat konten ya, video saya yang saya kasih judul profesi pengacara, profesi yang mulia, namun juga profesi yang bisa dihujat, yang selalu dihujat. Bisa jadi teman-teman, akibat dari perbuatan-perbuatan pengacara atau lawyer yang sebenarnya tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pembela kliennya atau malah merugikan, inilah pengacara yang pada akhirnya merusak nama baik dari pengacara-pengacara yang selama ini bekerja secara bertanggung jawab, secara baik teman-teman. Ini seperti nila setitik rusak susu sebelanga yang pada akhirnya dipukul rata. Orang-orang awam yang melihat video ini, melihat video korban diwawancarai di Komisi 3 dan menyampaikan bahwasanya pengacara ketika ditanya hanya menyampaikan masih proses. Kemudian mereka juga pada akhirnya menjual sampai habis sepeda motor. Ketika ditanya masih proses, itu pada akhirnya akan merusak wibawa dari pengacara. Dan ini sekali lagi tentu saja sangat merugikan. Semoga saja hal-hal yang seperti ini mungkin saja masyarakat yang melihat harus berpikir lebih jernih ya. Jangan melihat kasus per kasus, karena tidak semua pengacara melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan klien. Bahkan ada pengacara yang rela tidak dibayar untuk membela kliennya demi memperjuangkan keadilan. Itu banyak sekali terjadi. Namun ya, namanya di dalam kehidupan pasti ada yang hitam dan juga ada yang putih. Saya berdoa semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga buat bisa menambah wawasan pada kita semua bahwasanya tidak semua pengacara itu melakukan tindakan merugikan klien, karena masih banyak pengacara-pengacara yang baik di luar sana yang all out untuk membela kliennya. Terima kasih.